Ini ada penampakan hewan ini, lagi berangkang hewannya ini, Pak. Ya, ke kiri kanan gitu ya, saling menyilang barisan ini. Dan ini kemudian diduga dengan batu ini sangat berhubungan dengan kemudian mengasah persenjataan pada masa Majapahit, termasuk kemudian bukan berarti nilai tajamnya. Selain kemudian nilai tajam, tapi juga nilai magis ya. Semacam ini, gitu ya. Di sini semacam batu aneh sekali ya, hitam kelam. Jadi memang di sini memang semacam mandala ya, atau asrama tempat menggembleng para prajurit muda atau juga bangsawan muda ya, sebelum mengabdikan ilmunya ke Keraton Majapahit. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Banyak sekali pecahan-pecahan fragmen tembikar di sini serta batu bata kuno. Nah, di sini di akar pohon waru ya, pohon waru. Kemudian kita akan mengetahui jejak-jejak celowokan atau gua yang di situ memang banyak sekali lah. Di sini ada penampakan hewan ini, lagi berangkang hewannya ini, Mbak. Kita hormati dulu. Mbak gua Siril Al-Fatihah. Nah, di sana memang ada batu bata kuno yang cukup utuh ya, yang juga masih disakralkan oleh warga. Dan di sini memang ciri khas dari tanahnya ini adalah tanah endapan pasir purba ya, pasir purba. Nah, di sini ada tanaman bunut, bunga pandan, serta memang beberapa ceruk-ceruk yang mengandung di dalam campuran-campuran ini memang batu bata kuno. Nah, batu bata kuno cukup banyak ini. Jadi fragmen-fragmen tembikar dan batu bata kuno cukup banyak. Dan yang sangat magis adalah di sini. Di sini kita coba magis ya. Coba berdoa. Siril Fatihah. Nah, di sini ada sebuah linggah yang ditegakkan, yang dibungkus kain merah putih atau bendera merah putih yang masih disakralkan oleh warga, karena di sini ada pertumpahan dan bunga-bunga wewangian. Ini di akar pohon raksasa. Oh, ini pohon elo ini ya, pohon elo atau pohon loa. Ya, pohon loa. Ada ini banyak sekali lumpang-lumpang batu yang memiliki fungsi magis serta batu gandek cukup banyak. Nah, lumpang-lumpang batu serta kemudian lumpang bolong, lumpang-lumpang kecil ya, pertupaan pada masa kuno yang kemudian sampai saat ini tuh masih terawat dengan baik ya, serta diuri-uri dalam konteks kemudian nilai magisnya juga masih terawat. Batu batanya memang sangat banyak lebih. Jadi batu batanya memang cukup besar gitu ya. Nah, cukup besar. Nah, di sini ada lumpang bolong di sini juga. Nah, di sini juga ada sesuatu yang sangat dimagiskan. Kita juga sangat penasaran sekali dengan sesuatu yang ada di dalamnya ya. Apakah itu arca atau apa ya? Oh, di sini memang ada jejak-jejak semacam ceruk atau gua gitu ya. Ceruk atau gua yang semacam pintu gua itu tertutup oleh semacam amblek gitu ya, atau longsoran-longsoran kecil yang juga masih disakralkan oleh warga. Nah, disinilah kemudian air suci itu, mata air itu yang ini ternyata celowokan ini yang disucikan itu adalah sumber mata air yang dipasang paralon kemudian mengalir ke sini. Nah, di sini orang-orang bisa mengambil air suci dari sini dengan kemudian alat tradisional pada masa Majapahit yang menggunakan batok gitu ya, yang masih diuri-uri. Nah, di sini seperti ini. Nah, ini jika kemudian mengambil air suci ya, air suci di sini atau mata air yang masih dikeramatkan oleh warga di sini. Nah, seperti ini. Nah, kondisinya itu seperti ini. Sangat luar biasa sekali ya. Sangat luar biasa sekali memang peradaban Majapahit yang diduga di sini memang para pembesar termasuk Patih Gajah Mada dan beberapa punggawa Majapahit, para kesatria Majapahit itu diduga memang menurut cerita tutur masyarakat dalam sumber tradisi itu sering ke sini, kemudian selain kemudian mengasah ada watu gurit ya,
selain mengasah pusaka-pusaka sebelum melakukan peperangan. Nah, di sini juga banyak lumpang bolong di sini. Nah, di sini lumpang bolong yang cukup serta lumpang-lumpang kecil yang juga bolong. Ini juga fungsi dan kegunaannya pada masa lalu juga masih misterius. Misalnya lumpang-lumpang seperti ini ya, lumpang-lumpang kecil seperti ini. Batu gandek juga cukup banyak. Nah, ini dibungkus kain batik dan kain merah putih. Semacam juga di sini ada makam. Semoga kemudian yang dikuburkan di sini kemudian mendapatkan ridho dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kemudian juga banyak tidak artefak penting lainnya. Kemudian yang paling penting adalah batu gurit. Nah, di sinilah. Nah, di sini ada batu gurit dengan kemudian goresan itu ke segala arah. Jadi ada goresan ke kiri, ke atas bawah gitu ya, ke kiri kanan gitu ya, saling menyilang goresan ini. Dan ini kemudian diduga kemudian batu ini sangat berhubungan dengan kemudian mengasah persenjataan pada masa Majapahit, termasuk kemudian bukan berarti nilai tajamnya. Selain kemudian nilai tajam, tapi juga nilai magis ya. Dalam cerita beberapa literatur kuno, termasuk dalam kitab-kitab kuno, bahwasanya memang senjata-senjata selain memang terbuat dari besi, baja, atau batu meteor gitu ya, atau batu-batu magis lainnya, itu memang senjata-senjata tersebut itu diberi taji atau racun. Jadi racun-racun yang tertentu pada masa Majapahit ya, terutama itu kalau kemudian mengenai musuh, racun itulah kemudian yang bisa menyebar ke seluruh tubuh dan mematikan jantung. Nah ini ada batu aneh nih. Nah ini batu aneh. Semacam ini itu gandek gitu ya. Nah di sini semacam batu aneh sekali ya, hitam kelam seperti besi, seperti batu meteor gitu ya. Warnanya sangat hitam sekali di sini. Juga beberapa batu gandek juga cukup banyak. Dan itu ya batanya. Nah ini, nah semacam ini juga sesuatu yang sangat nilai magis ya. Batu gandek seperti ini ya, bulat seperti ini ya, bulat seperti pentol ini ya. Nah ini juga cukup magis di sini. Nah semoga kemudian terus lestari dan terus terawat. Selain kemudian jejak-jejak artefak batu, juga kemudian pecahan tembikar, cepuk, kemudian kendi, kemudian buli-buli, kemudian mangkok dan piring keramik Tiongkok juga banyak di sini. Nah, jadi mangkok dan keramik Tiongkok ini impor dari Tiongkok ya. Serta kemudian tembikar lokal Majapahit yang terbuat dari tanah liat ini cukup banyak. Semacam kemudian tutup gentong, kemudian tutup kendi, kemudian semacam ini ya, atau jejak-jejak ritual pada masa kuno, juga jejak sakral, ritual, alat-alat upacara keagamaan terutama ya. Itu cukup banyak di sini alat-alat upacara lah ini. Nah ini juga di dinasti Ming. Nah ini ciri khas dari keramik dinasti Ming juga ada di sini. Jadi dinasti Ming itu ada ya, itu abad ke-14 ke-15 ya. Serta kemudian dinasti Sung yang cukup tua memang ya, dinasti Sung abad ke-11 ke-12 ke-13. Ini dinasti Sung juga cukup banyak, dinasti Yuan juga banyak. Semoga kemudian memang di sini memang selain kemudian banyak artefak penting lainnya gitu ya, serta kemudian terawat dengan baik, karena di sini adalah Mbak Karim ya, Mbak Karim yang senantiasa membersihkan lokasi ini dari sampah, mengumpulkan artefak sekecil apapun itu dikumpulkan, artefak-artefak yang sangat penting di sini. Nah di sini kemudian coba kita silaturahim. Assalamualaikum. Silaturahim lagi. Rahayu. Ya, Mbak Karim, kita coba kemudian bertanya tentang sejarahnya lokasi ini, asal mula ditemukan situs petirtaan era Majapahit ini. Mungkin Mbak Karim bisa cerita sedikit mengenai lokasi ini. Ya dari dulu juga sudah ada kan, tapi terbengkalai, terlantar. Dan sini sekarang saya sebagai putra wayah, sadar sebagai generasi penerus ingin untuk merawat dan menjaganya. Iya, jadi ini bukti-bukti historis masa kerajaan Majapahit yang sangat berharga sebenarnya, yang saat ini memang generasi muda meninggalkannya, gitu ya. Iya. Nah ini padahal ini menyimpan jejak memori yang sangat penting. Mungkin Mbak Karim sendiri
ceritanya mungkin ya, pada masa Majapahit itu kira-kira lokasi ini mungkin digunakan seperti apa mungkin pada masa Majapahit menurut Mbak Karim? Kalau menurut dari pengetahuan saya, di sini adalah tempat mulai awal berdirinya. Terus tempat apa itu belajarnya mereka-mereka yang ingin menjadi apa itu Kesatria kesatria atau prajurit ya, prajurit yang ingin membangkitkan atau apa itu untuk kesaktian untuk daerahnya. Jadi memang di sini memang semacam mandala ya, atau asrama tempat menggembleng para prajurit muda atau juga bangsawan muda ya, sebelum mengabdikan ilmunya ke Keraton Majapahit. Mungkin dari lokasi ini ke Istana Majapahit di Trawulan kira-kira berapa kilometer Mbak Karim? Dari sini kira-kira dekat ya? Kira-kira 10 nih Pak, 15 Mas. 10 sampai 15 km menuju ibu kota Majapahit yang ada di Trawulan dari lokasi ini. Sebenarnya tidak jauh ya, jadi sangat rasional jika memang ada semacam padepokan lah ya, atau mandala Kadewa Guruan, tempat menggembleng para bangsawan muda atau para prajurit muda di sini, gitu ya. Ya. Nah, ya. Dan di sini ini kalau pengetahuan saya itu dulunya ini tempat, kalau istilahnya kalau sekarang itu kecamatan gitu Mas. Yang dipimpin dulu itu dipimpin oleh Demang gitu loh. Apa ya? Oh iya. Apa itu? Ya setingkat Kademangan. Setingkat Kademangan. Ya memang apa namanya, sistem politik pada masa kerajaan-kerajaan kuno itu memang dibagi menjadi beberapa daerah Kademangan gitu ya. Daerah Ketemunggungan di bawah Demang waktu itu, memang kemudian pada masa berikutnya masa Islam itu terbalik. Jadi kemudian posisi Demang itu berada di bawah Tumenggung, tetapi pada masa Majapahit sebenarnya posisi Tumenggung itu berada di bawah Demang. Nah itu kemudian membawai desa-desa. Oh ya, sebenarnya lokasi ini persisnya itu berada di dusun mana, desa mana? Dusun Karangasem, Desa Karangasem, Kecamatan Kutoro. Jadi lokasi ini sebenarnya berada di dusun Karangasem, Desa Karangasem, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ya. Atau masyarakat mengenalnya sebagai Sendang Kepuh lah ya. Telogo Kepuh. Oh, sebagai Telogo Kepuh. Jadi di sini ada sumber mata air yang cukup besar dan deras dan sangat bersih serta jernih. Ya, kemungkinan ada masyarakat, sebagian besar masyarakat juga ke sini selain mandi gitu ya, ritual juga, kemudian mengambil air suci atau air mata air ini untuk pengobatan alternatif ya, untuk pengobatan alternatif atau yang lainnya. Ya terima kasih Mbak Karim ya, Ya sama-sama kesempatan yang diberikan.